pertama diazab karena yamshi bin namimah, adu domba, ribah, gosip. Kita ini hidup cuman dua, syukur dan sabar. Mau berhasil, syukur. Kalau kebetulan tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Itulah makna asra, bahwa kita hidup ini diperjalankan Allah. Jangan jadi hamba jabatan, karena jabatan akan berakhir dengan pensiun. Betul? Tapi jadilah hamba Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma, lalu dia belah dua, dia tusukkan ke makam. Makamnya ada dua, yang satu makam dia tusuk sebelah pelepah korma, yang satu makam lagi dia tusuk sebelah pelepah korma. Sahabat nanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah?" Karena ternyata pelepah korma bertasbih, dan tasbihnya turun ke makam. Orang yang ada di dalam makam mendapatkan rahmat dari tasbih, terselamat dari azab kubur. Kubur yang pertama diazab yamshi bin namimah, menceritakan aib orang, cerita A tentang si B diceritakan oleh si C, si C diadu domba oleh si B, akhirnya si A dengan si B berkelahi karena yang pertama diazab karena yamshi bin namimah, adu domba, ribah, gosip. Dan sekarang sudah jadi acara, gosip pagi, gosip siang, gosip malam. Semakin digosok makin gosip sudah jadi seperti obat. Kalau tidak menggosip, hidup tidak nyaman, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Mau tidur gosip, bangun tidur gosip, mengigaunya pun gosip. Anak sianu, bini sianu, suami sianu. Na'udzubillah. Tapi setelah selesai di pesantren Al-Mubarakah, mau tidurnya pun tasbih subhanallah, bangun tidurnya pun tasbih subhanallah, pas sedang tidur mengigaunya pun tasbih subhanallah, insya Allah. Yang satu lagi diazab kubur, tadi ada dua, yang satu karena ribah namimah adu domba, yang satu lagi diazab karena maaf kencing gak cebok. Makanya mesti cebok tertutup, jangan kelihatan, pakai air. Sekarang orang makin kaya, makin hebat hotelnya. Hotel bintang 3 nggak ada gayung, tinggal keran. Hotel bintang 4 kerannya hilang, masih ada air. Hotel bintang 5 gayung nggak ada, keran nggak ada, air nggak ada, tinggal tisu basah. Makin kaya makin nggak cebok. Na'udzubillah.
Oleh sebab itu kita semuanya tetap pelajaran pertama bersuci di pondok pesantren Al-Mubarakah. Tidak sah sholatnya kalau tidak toharoh. Tidak sah sholatnya kalau ceboknya enggak benar. Alhamdulillah, desa kita ini barokah karena ada Al-Mubarakah. Anak-anak yang sudah ngaji di Al-Mubarakah, alhamdulillah. Yang belum ngaji di Al-Mubarakah, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga ngaji, innalillah. Insya Allah. Jadi pohon kayu bertasbih, ayam-ayam, burung-burung, ikan-ikan bertasbih. Orang kaya punya akuarium. Di dalam akuariumnya ada ikan mas koki. Ikan mas kokinya bertasbih. Ustaz Somad tahu dari mana ikan mas koki bertasbih? Ternyata dalam kitab Sunan Ibni Majah, dalam bab Muallimun Nas al-Khair, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Malaikat di langit, makhluk di bumi bertasbih memintakan ampun untuk kiai dan guru-guru yang mengajarkan anak-anak agama Islam. Apa katakan Mas Koki? Ampunkan kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai. Yang punya akuarium orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, akuariumnya gede, biayanya mahal, tapi yang dapat tasbih dan istighfarnya adalah orang yang mengajarkan agama. Malaikat di langit juga bertasbih. Mana buktinya malaikat bertasbih? Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan manusia di atas muka bumi. Lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia di atas muka bumi? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, bersimbah darah. Lalu malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mensucikanmu ya Allah. Ada nama makhluknya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Malaikat satu hari tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Bacaan tawaf malaikat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita juga nanti umroh ke Makkah. Dan kita bacaannya juga sama.
Ibu mau berangkat haji, Bu. Enggak Pak Ustadz, tapi sawah ibu luas, uang ibu banyak, kok enggak mau berangkat haji? Saya belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Enggak usah dihafal, cukup tasbih saja. Putaran 1, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai ada yang berangkat haji mulutnya cuman diam aja, dia pakai selasiban lalu keliling 7 putaran, hajinya sah apa enggak sah? Sah. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang enggak baca Fatihah sholatnya enggak sah. Tapi kalau haji dan umrah, andai mulutnya diam aja tetap sah. Namanya haji diam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang paling mulia malaikat di atas tasbih. Bacaan makhluk yang mulia ketika tawaf di samping Ka'bah tasbih. Bacaan pohon kayu pelepah kurma di atas kubur tasbih. Bacaan petir ketika kita melihatnya tasbih. Semua makhluk bertasbih. Kalau pokok kayu bertasbih jadi mulia, kalau batu-batu planet bertasbih jadi mulia, kalau pelepah kormah bertasbih jadi mulia, kalau malaikat bertasbih jadi mulia. Ada manusia tidak mau bertasbih, maka sesungguhnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Betul. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sombong, yang angkuh karena uangnya banyak, karena sawahnya luas bertingkat-tingkat, karena rumahnya besar, kasih tahu sama dia, calon makanan cacing tanah, apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak berdiri karena jantungmu berdetak dan berdegup. Pegang jantung sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti, kasih tahu. Kain kapan di rumah Pak Kiai sudah siap. Innalillah wa inna ilaihi. Masuk ke dalam tanah. Jilbab yang mahal ada yang dibawa, tinggal, apalagi belum lunas. Baju yang mahal, cincin, baju, anting, subang, gelang, rantai, ada yang dibawa, tinggal dipakai bapak untuk kawin lagi. Masuk ke dalam liang lahat, membawa kain putih, dibungkus seperti dodol. "24 jam mulai daging, darah membeku." Kenapa darah membeku? Karena jantung tidak berdegup. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah ke seluruh tubuh.
Kalau darah sudah tidak mengalir, maka darah berubah menjadi nanah, busuk. Maka kulit mulai bergelembung masuk angin, usus mulai besar, dan perut mulai membesar dan meletus. Cacing-cacing pun berdatangan dari jarak 1 kilometer. Apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Begitu cacing mendekat ke kubur Abdul Somad, cacingnya sudah semangat. Begitu udah dekat, sup tulang. Akhirnya mereka menjauh semuanya. Kelopak mata mulai copot karena biji mata mulai lepas. Daging mulai tanggal, berguguran satu persatu. Rambut yang hari ini disisir rebonding keriting, yang lurus mau keriting, yang keriting mau rebonding, yang nggak tumbuh dikasih buah kemiri pakai lidah buaya, buaya kehilangan lidah naik ke darat jadi buaya darat. Akhirnya rambut pun copot, kulit kepala, yang cantik dengan yang jelek tengkoraknya sama. Kalau kau hidung mancung jangan bangga, karena hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Maka katakanlah yang maha suci cuma Allah Subhanallah. Apapun yang terjadi katakan Subhanallah. Kalau anaknya dipuji katakan Alhamdulillah. Kalau dunia ini begitu indah katakan Subhanallah. Hebat ya. Sawahnya enggak sebegitu banyak, kenapa rumahnya besar? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan ngomong yang enggak. Dia sawahnya enggak luas, kenapa ya bisa rumahnya bagus? Iyalah dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Kalau omongan kita itu andai benar, kita sudah membicarakan aib orang lain. Andai pembicaraan kita itu salah, maka kita sudah melakukan dua. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Maka lebih baik bertasbih. Ibu kok dari tadi diam aja? Panas dalamnya? Enggak. Sariawannya? Enggak. Belum cair gaji ya? Enggak. Kenapa diam saja? Aku bertasbih, goblok. Jangan. Kita cukup bertasbih dalam hati, tapi jangan bertasbih diceritakan sama orang lain. Cukup antara kita dengan Allah. Ada yang tasbih pakai tasbih 100. Sekarang beli tasbih banyak, tapi digantungkan di kamar. Yang punya mobil tasbihnya digantungkan di mobil. Mobilnya bertasbih. Judul sinetronnya Ketika Mobil Bertasbih. Yang bertasbih itu kita. Ada ibu-ibu nggak mau pakai tasbih, tasbihnya dalam bentuk cincin, dipasang di sini, dipencet-pencet. Ibu punya? Subhanallah.
pelan-pelan. Ini saya lihat ada tuh yang cepat-cepat. 100, 1000. Setelah 1000 langsung dipoto, langsung update status di FB. Alhamdulillah udah 1000 pagi. Ria cukup antara kita dengan Allah. Sallallahu ala Muhammad.